dan saya akan mencoba menetralisir aura negatif yang ada di makam ini, sehingga di dalam pemakaman tadi tidak sampai terjadi suatu korban lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Batol Official. Apa kabar kalian semua para sahabat dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Di kesempatan malam hari ini saya berada di Kota Kepanjen. Letaknya ada di makam yang sudah terkenal angker mulai sejak zaman dahulu, mulai dari penjajahan Belanda, yaitu makam Pepen yang letaknya ada di pinggir jalan raya Kota Kepanjen arah Kemang. Dan untuk kesempatan malam hari ini saya akan mereview dan menyusuri apa sebenarnya misteri yang ada di makam Pepen ini, sehingga banyak orang mengatakan bahwa makam Pepen ini sangat angker dan sering terjadi di jalan raya ini, juga terjadi kecelakaan sehingga mengakibatkan tewasnya kendaraan yang melintasi daerah ini. Bahkan itu diperkirakan setiap bulan pasti ada korban. Baiklah pemirsa, kita akan menguak misteri apa yang ada di makam Pepen ini. Oke, kita ikuti. Dan pemirsa, jalan masuk ke makam ini diperkirakan kurang lebih sekitar 1 meter 8. Namun pada suatu ketika pernah terjadi sesuatu hal yang aneh. Banyak si pengendara ini tiba-tiba mobilnya itu masuk ke dalam area pemakaman. Padahal kalau dipikir secara logika, mobil tidak bisa masuk karena ada tembok dua ini. Namun dengan keajaiban dan keanehan, mobil bisa masuk ke area pemakaman, tapi si pengendara dibawa alam sadarnya. Bahkan pernah narasumber yang saya temui bahwa si pengendara masuk sini seolah-olah jalan ini jalan aspal yang lebar, dan aspalnya itu aspal yang baik sekali, yang aspal yang bagus, tidak seperti jalan ini. Namun karena itu dibawa alam sadar, maka dari itu di kesempatan malam hari ini saya akan menguak misteri yang ada di dalam makam Pepen ini. Ada apa? Dan makam Pepen ini diperkirakan kurang lebih lebarnya sekitar 1 hektar dan letaknya ada di pinggir jalan raya. Dan malam hari ini saya akan mencoba mengupas tuntas apa misteri apa yang di Pepen ini di sebelah sana. Oke, ikuti ya. Dan pemirsa, makam Pepen ini diperkirakan kurang lebih sekitar luasnya 1 hektar. Dan kita akan menyusuri dari area pemakaman ini. Memang pemakaman ini lain daripada yang lain. Dan pemakaman ini juga bersih, karena biasanya di sini juga ada juru kuntinya, karena kemungkinan ini sudah malam, jam 12 malam, jadi juru kunci sudah pulang. Dan pemirsa, malam ini saya sudah sampai ujung pemakaman. Tepat di ujungnya ini ada sebuah sungai. Di sungai ini. Dan pemirsa, sebenarnya makam Pepen ini memang sudah terkenal angkernya sejak tahun 1945 di zaman Belanda. Makam ini sudah ada. Dan makam Pepen ini, di sini ada seorang tua penunggunya. Dia memakai baju putih dan berjenggot putih. Namun ada seorang wanita berpakaian hijau yang tatapan matanya tajam, dan beliaunya lah yang sering membawa korban, sering terbang ke arah jalan raya, padahal kalau dipikir jalannya itu lurus. Namun
karena keangkeran makam Pepe ini sudah terkenal di mana-mana, bahkan para sahabat-sahabat YouTube pun sudah tahu bahwa makam di area Kepanjen ini memang benar-benar sudah orang bilang bahwa makam ini sangat benar-benar nggak bisa disepelekan keangkerannya. Oke, malam ini kita akan mencoba melihat samping kanan kiri kita. Oke, kita akan menyusuri pinggiran sungai tepat di ujung makamnya. Dan saya belum tahu juga ini bangunan apa yang ada di makam ini. Coba kita lihat ini. Sepertinya kayak bangunan tempat alat-alat kematian. Dan di sini adalah tempat-tempat alat kematian yang dinamakan setro bondo mayit. Dan apa sih arti dari setro bondo mayit? Ini adalah tempat untuk mengusung jenazah, ataupun kalau orang Jawa mengatakan ini pendosa. Dan ini adalah keranda mayatnya. Dan sering terjadi penampakan di daerah sini. Dan keranda mayat ini banyak orang bilang bahwa sering tiba-tiba ada di luar daerah sini. Namun karena itu juga saya belum mengetahui sendiri. Tapi kalau dilihat dari keangkeran dari situasi di area pemakaman ini, bisa dipercaya juga bisa tidak. Namun di setiap saya menyusuri pemakaman, sebenarnya tidak ada makam yang angker seperti ini. Tapi secara nggak sengaja saya melintas di sini memang sudah merasakan aura-aura negatif. Memang dinamakan pemakaman pohon-pohon Kamboja ini sudah berdiri mulai sejak sebelum kita lahir. Sudah ada pohon Kamboja yang seperti biasa ditanam di tempat area pemakaman. Dan pemirsa, tidak pernah juga di sini terjadi sebuah banjir sampai menenggelamkan makam ini. Tepatnya di tahun 1997 area pemakaman ini tergenang air. Dan ini juga bekasnya juga tergenang air. Kemungkinan kalau hujan lebat sampai airnya yang di sebelah sini itu naik ke sini. Dan saya sudah merasakan aura-aura yang ada sesuatu dari wanita yang saya bicarakan tadi, yang sorot matanya tajam, yang sering mengganggu. Dan saya akan mencoba menetralisir aura negatif yang ada di makam ini, sehingga di jalan pemakaman tadi tidak sampai terjadi suatu korban lagi. Baiklah, kita akan mencoba untuk menetralisirnya. Biasanya memang saya bawa dupa. Coba lihat dupanya. Baiklah para sahabat subscriberku dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, saya akan mencoba menetralisir aura negatif yang ada di pemakaman ini. Mudah-mudahan tidak ada korban kecelakaan yang ada di jalan raya sana, dan penunggu dari area pemakaman ini tidak mengganggu si pengendara. Karena kebanyakan si pengendara itu tadi secara di bawah alam sadarnya, dia masuk lewat sini itu kayak seperti orang lewat di jalan aspal biasa. Saya akan mencoba menetralisir. Oke, kamera ikuti saya.
Dan di sini saya tidak ziarah, tapi saya akan mencoba menetralisir aura negatif yang ada di sini. Assalamualaikum. Wit bumi kembange cipta dandang sarining urip ingsun ngintun kab sejati sak tengahing kubur. Wulu kulit daging getih, wulu kulit daging menegak sampurna. Iman roh sing ana sak jroning makam pepen kini padha sampurna mulih marang kadone daging sejati. Baiklah kamera, ikuti saya karena di sini ada sesuatu. Tepat di sini, ini sudah pagar makam. Coba kita lihat alam. Ini sudah keluar, coba. Ini adalah mustika ular yang asli. Ini namanya mustika ular. Ini tadi yang dibawa perempuan yang sorot matanya tajam, dan perempuan itu adalah makhluk astral yang ada di daerah sini. Dan mustika ini tidak main-main pemirsa, karena mustika ini jika orang pembawa mustika ini biasanya semua ular tunduk, dan ini bisa dibuktikan. Oke, kita bawa dulu mustika ini. Dan kita akan menyusuri lagi. Tolong dibawa mustikanya. Kita akan kembali, coba. Dan ini orang baru meninggal. Ini orang baru meninggal. Gak usah di video namanya. Terdapat menyusuri. Mudah-mudahan saya menetralisir di aura negatif yang ada di makam pepen ini bisa berhasil, sehingga tidak ada korban lagi. Karena dari dulu sudah sering terjadi di pengendara masuk di dalam makam pepen ini, padahal secara logika jalannya cuma sempit jalan masuknya. Baik, kita akan mencoba lihat di bangunan sana. Kita akan mencoba melihat bangunan yang ada di sebelah sana. Tolong hati-hati karena jalannya juga licin. Baiklah, kita lihat apa yang ada di dalam bangunan ini. Dan rupanya di sini juga keranda mayat. Di sini biasanya ya di sinilah. Ini tempat keranda mayat ada dua, dari samping kanan kiri. Dan pemirsa, di sini pun auranya sudah nggak enak. Coba kita lihat situasi atasnya. Karena di situ, coba dilihat dulu situasinya. Terus berhenti. Harusnya di situ ada, harusnya nampak. Dan coba kita dilihat di bawah pohon ini. Ayo ikuti saya kamera. Di sini ada pohon, nggak tahu pohon ini namanya pohon salam. Dan saya merasakan di sini ada aura sesuatu. Coba.
Itu mah turun. Ini masih ada sebenarnya. Kayak ada di dalam ini. Ini satu. Di sini juga banyak mustika. Cuma ini mustikanya sudah tua sekali. Nggak tahu ini apa. Coba di bawah sudah dapat 2 mustika. Oke. Kita akan mencuri lagi. Kita jangan lewat makam, lewat pinggirannya aja. Dan pemirsa, di tahun 2006 kurang lebih 2006-2007 dulu itu ada mobil box itu posisinya letaknya ada di sini. Cuma pemakaman ini nggak ada yang rusak, jadi makam-makam ini nggak rusak, padahal di sini ada mobil box. Dan masuknya mobil itu dari arah sana, dari pintu masuk, tapi pintu masuknya jalannya kecil, jadi nggak masuk akal sekali kalau bisa masuk ke arah pemakaman sini. Karena itu sudah adalah kuasa Tuhan, dan juga memang ada keanehan-keanehan sendiri di makam ini. Oke, kita terus menelusuri. Kita sudah berada di pertengahan pemakaman Pepen ini. Dan kompleks pemakaman ini menjadi 2, kanan dan kiri. Tepat di tengahnya adalah jalan. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di ujung dan di pintu masuknya. Sekiranya penelusuran untuk malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga pemirsa dan para subscriberku puas dengan cerita apa dan misteri apa yang ada di sini saya ceritakan tadi. Dan saya tadi sudah mencoba untuk menetralisir aura negatif yang ada di sini. Di jalan yang sering ada gangguan-gangguan dari makhluk astral, dan jalan yang sering biasanya terjadi kecelakaan di sini. Di jalan inilah sering terjadi kecelakaan, pemirsa. Dan untuk malam ini sekiranya kita akhiri sampai di sini dulu penelusuran. Dan ini adalah request dari sahabat-sahabat saya. Kalau saya disuruh mereview tempat area pemakaman Pepen dan jalan di depan pemakaman Pepen. Baiklah pemirsa, sekiranya penelusuran malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada tokoh dan nama yang sama, saya Bagol Official mohon maaf. Sekiranya kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.